splendor of the Japanese. Believe me, ladies and gentlemen, it's a terrific sight as we stand here and see an ocean of people. The white hats of sailors standing out predominantly in the sea of heads that we can see both to our right and to our left. Dan kita sini yaitu untuk melancarkan rencana kita menuju gerbang kemerdekaan Indonesia. Tapi Bung, Jepang masih menguasai wilayah Indonesia. Tanah putra masih dijajah oleh Jepang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saudara-saudara, saya dapat berita yang sangat menggembirakan bahwa Jepang telah menyerah terhadap sekutu. Saya dapat berita dari radio luar negeri. Maka, dari itu, telah terjadi kekosongan di kekuasaan Indonesia. Biar saya perjelas, Jepang sudah tidak berkuasa lagi di negeri kita karena Jepang telah menyerah terhadap sekutu, sedangkan sekutu belum menguasai Indonesia. Baik, saya mengerti. Terima kasih. Lalu, apa yang harus kita lakukan untuk mengisi kekosongan kekuasaan ini? Bagaimana kalau kita meminta kepada Bung Karno dan Bung Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia dengan secepatnya? Ya, saya setuju. Karena ini adalah waktu yang tepat untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Baiklah, bagaimana kalau kita pergi ke rumah Bung Karno untuk membicarakan hal ini? Apakah kalian setuju? Tapi kita harus hati-hati, jangan sampai proklamasi diproklamasikan oleh PPKI. Kenapa Anda berpendapat seperti itu, Bung? Karena PPKI adalah badan pembentukan di Jepang. Kita tidak ingin ada campur tangan Jepang dalam proklamasi kemerdekaan kita sendiri. Maka dari itu, marilah kita sepakat untuk menolak hadiah dari Jepang. Kemerdekaan ini kitalah yang akan menyusunnya sendiri. Tepat sekali. Kalau begitu, kalian harus pergi ke kediaman Soekarno untuk membicarakan hal ini. Saya dan para pemuda akan membantu merebut kekuasaan Jepang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Permisi Bu, apakah ada Bung Karno di dalam? Kami ingin bertemu dengannya. Ada, Bapak ada di dalam. Ada perlu apa ya? Ada hal yang ingin kami bicarakan dengannya. Baiklah, silakan masuk. Mas, ada yang mencari. Oh iya, siapa yang datang? Para pemuda ingin bertemu. Katanya ada hal yang penting untuk dibicarakan. Baiklah, saya akan segera menemui mereka. Baiklah, silakan duduk. Jadi, hal apa yang ingin kalian katakan? Begini Bung, kami telah mendengar berita bahwasanya Jepang telah menyerah terhadap sekutu. Oleh karena itu, telah terjadinya kekosongan kekuasaan di Indonesia. Kemarin kami mengadakan rapat dan semua setuju agar Bung Karno dan Bung Hatta segera menyusun kemerdekaan Indonesia. Nah, mungkin akan saya usahakan setelah berunding dengan anggota PPKI yang lain. Tidak bisa menunggu lebih lama lagi, karena ini adalah waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Apakah kalian tidak memikirkan bahaya yang mengintai kita jika kita tetap memaksa untuk melakukan proklamasi kemerdekaan Indonesia? Jepang pasti menyerang kita. Tidak berharap Anda melaksanakan rapat PPKI terlebih dahulu, karena saya takut Jepang mengetahui tentang rencana kita dan menghalangi Indonesia untuk merdeka. Tapi PPKI adalah satu-satunya cara untuk memerdekakan Indonesia. Tapi kami tidak ingin merdeka oleh Jepang. Baiklah, biarkan saya untuk berunding dulu dengan para golongan tua. Baiklah, kalau begitu kami pamit dulu. Bagaimana ini? Para pemuda menuntut kita agar cepat memproklamasikan kemerdekaan. Kita tidak boleh gegabah. Kita harus mempersiapkan kemerdekaan ini dengan matang agar tidak terjadi sesuatu hal yang kita tidak inginkan. Saya setuju. Menurut saya yang terpenting sekarang adalah menghadapi sekutu yang hendak kembali berkuasa di Indonesia. Selain itu, masalah kemerdekaan yang akan dilaksanakan pada sidang PPKI pada 18 Agustus mendatang. Lagi pula, mereka masih muda, cara berpikir mereka masih pendek. Lagi pula, kita harus melihat masa depan dan mempertahankan kemerdekaan ini dengan matang. Kalau tidak, kita semua akan berantakan. Baiklah Bung, sepertinya kita semua telah sepakat. Aku tak bisa diam. Kita tidak boleh menyerah begitu saja. Bung Karno masih terpengaruh oleh Jepang dan PPKI. Benar, kita sudah ke rumahnya dan hasilnya nihil. Kalau kita terus menunggu, jangan-jangan kemerdekaan sudah diumumkan atas nama Jepang. Saudara-saudaraku, kita tidak boleh tinggal diam. Satu-satunya jalan adalah memisahkan Bung Karno dan Bung Hatta dari pengaruh Jepang. Kita bawa mereka keluar Jakarta.
Kau maksud menculik mereka? Bukan menculik, tapi menyelamatkan. Kita ajak mereka ke tempat yang aman ke Rengas Dengklok. Di sana mereka bisa berpikir jernih tanpa intervensi siapapun. Rengas Dengklok aman, jauh dari tentara Jepang. Peta bisa membantu menjaga mereka dari tentara Jepang. Kita beri waktu 1 malam untuk mereka merenung dan menyadari bahwa proklamasi harus segera dilaksanakan. Yuk, kalau mereka masih menolak, kita akan terus desak. Kemerdekaan ini milik rakyat, bukan hadiah siapapun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hatta, aku tidak pernah membayangkan akan diculik oleh bangsaku sendiri oleh anak muda yang katanya memperjuangkan kemerdekaan. Ini bukan penculikan, Bung. Ini paksaan dengan semangat. Mereka tidak mau kemerdekaan kita dicap sebagai hadiah dari penjajah. Tapi cara mereka salah. Kita sedang menyusun diplomatik. Kemerdekaan harus dibangun dengan akal, bukan sekadar semangat. Dan semangat tanpa akal juga membawa bangsa kita ke dalam jurang. Aku mengerti, tapi mereka tak sepenuhnya salah. Bukankah kita dulu berapi-api saat masih muda? Masa muda, saat kita berteriak panji nasionalisme, tapi sekarang Hatta, kita tidak bisa sekadar berteriak saja. Kita harus berpikir bagaimana cara secara proklamasi. Ya, apakah rakyat siap? Apa kita punya pemerintahan, uang, tentara, administrasi? Kita tidak mau kemerdekaan hanya dalam suatu kata, bukan dalam kuasa. Dan apakah kita siap menghadapi Jepang jika mereka kembali menyerang atau Belanda kembali? Aku tak ingin kemerdekaan ini hanya berlangsung dalam sehari. Tapi kita juga tidak bisa terus-terusan menunggu. Berita kekalahan Jepang sudah menyebar. Lalu siapa yang ingin mengisi kekosongan kekuasaan ini? Kita atau pihak lain yang jadi pemimpin. Kalau benar bisa terjadi, kita semua akan terpecah. Pemuda-pemuda itu, mereka hanya ingin memastikan sejarah mencatat kemerdekaan itu adalah perjuangan bangsa kita sendiri, bukan pemberian hadiah dari Jepang. Kau tahu Hatta, di dalam hati kecilku, aku ingin sekali berdiri di depan mikrofon dan berteriak merdeka. Tapi aku memikirkan beban yang sangat besar. Kalau gagal, kita semua akan melayang. Maka dari itu, mari kita untuk tidak gagal. Mari kita atur semua dengan sebaik mungkin. Esok kita kembali ke Jakarta dan persiapkan proklamasi. Baiklah, jika sejarah memanggil kita nggak boleh ragu. Kita harus menuliskan lembaran pertama di negara ini, bukan Jepang, bukan sekutu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf Bung, saya bawa makanan dan air, hanya nasi, telur rebus, dan tahu goreng. Terima kasih Nang, kau anak pemuda yang sangat berani. Lain kali culiklah kami dengan cara yang lebih halus. Kami hanya takut kesempatan emas ini hilang, Bung. Kalian benar, kalian telah membuka mata kami. Bangsa ini tidak perlu menunggu izin dari siapapun untuk merdeka. Besok kita datang ke Jakarta dan malam itu juga kita susun teks proklamasi. Terima kasih, Bung, demi Indonesia. Besok adalah hari baru Hatta, hari di mana tanah air akan lahir dari rahim sejarah sebagai bangsa yang bebas. Dan kita bidannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, ada apa ya? Kami ingin bertemu dengan Laksamana Maeda. Sebentar, saya panggilkan dulu. Iya, ada apa, Bung? Maaf mengganggu, kami butuh tempat untuk membicarakan kemerdekaan yang akan dilaksanakan esok hari. Begitu, kalau begitu silakan masuk, Bung. Sebenarnya saya turut bergembira atas kabar itu. Silakan lakukan apa yang Anda butuhkan. Ada pena dan kertas Laksamana. Ada, sebentar saya ambilkan dulu ya. Dengan penandatangan teks proklamasi ini. Menurut saya, teks proklamasi tidak ditandatangani oleh PPKI karena PPKI merupakan buatan Jepang.
kita sudah sepakat tadi bahwa proklamasi akan dilaksanakan tidak dengan campur tangan Jepang. Adakah dari kalian yang berpendapat untuk menyelesaikan masalah ini? Bagaimana naskah ini ditandatangani oleh para hadirin yang hadir pada saat ini? Seperti Amerika menandatangani teks deklarasi mereka. Jangan, kita tidak boleh seperti bangsa lain. Kita harus berbeda dari bangsa yang lain, Bung. Lalu bagaimana Bung Karno? Karena ini berkat bangsa Indonesia, jadi atas bangsa Indonesia. Ya, saya setuju. Bagaimana jika yang menandatangani teks naskah ini adalah Anda dan Hatta sebagai wakil bangsa Indonesia? Usulan yang bagus, bagaimana hadirin? Ya, setuju. Kita harus melaksanakan teks proklamasi ini agar didengar seluruh rakyat Indonesia dan dunia. Besok pagi kita akan melaksanakan teks proklamasi di Pegangsaan Timur nomor 56. Kita harus mempersiapkannya sebaik mungkin, mulai dari pengibaran, keamanan, dan juga pembacaan pidato. Ya, besok adalah hari bersejarah bagi bangsa kita. Hari di mana bangsa kita berdiri dengan tegak sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat. Mari kita beristirahat sejenak dan menyiapkan untuk esok hari. Ibu Putri, tolong kau kibarkan bendera ini atas tanda kejayaan bangsa ini. Siap Bang, saya akan mengibarkan bendera ini. Siap, laksanakan. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Ini kan karena ada dan kayak gitu Kang. Setuju. Kalau mereka menolak, kita terus akan desak Ya. Setuju. Assalamualaikum.